Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi tubalighuna hajjan baitikal haram fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna saniyaka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman, bersama-sama kita telah memuja dan memuji kepada Allah, karena kita sadar dan yakin hanya Allah lah zat yang pantas mendapat pujian dan pujaan. Bersama-sama kita telah mengagung-agungkan asma Allah dengan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena kita sadar dan yakin hanya Allah lah yang maha agung, lagi maha mulia dan terpuji. Demikianlah keyakinan kita sebagai seorang muslim, keyakinan yang benar, keyakinan yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana firman Allah, inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Lebih tegas lagi Allah menjelaskan, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain Islam, maka di hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita bersyukur pada Allah, karena pada saat ini kita dapat menghadiri undangan Allah. Allah mengundang kita tanpa kecuali, laki-laki dan perempuan, sugih miskin, rakyat dan pangkat, pada saat ini diundang oleh Allah untuk menghadiri upacara yang sangat mulia ini. Pada masa Rasulullah, orang perempuan yang berhalangan pun digalakkan untuk mengikuti upacara yang sangat mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini dinamakan Idul Kurban, karena pada hari ini umat Islam dipersilahkan atau diperintahkan untuk melakukan kurban. Kurban yang berarti atau berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Maksudnya upaya untuk mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dinamakan Yaumul Hajj karena saat ini sedang acara rangkaian puncak ibadah haji. Mulai kemarin wukuf di Padang Arafah, hari ini melempar jumroh, kemudian dilanjutkan melempar besok hari, melempar jumroh ula, wusta dan akobah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini 10 Dzulhijjah adalah hari yang sangat penting bagi umat manusia, terutama yang yakin akan keesaan Allah. Karena saudara-saudara kita yang terpanggil oleh Allah pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puncak ibadah haji di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita menyaksikan baik melalui layar televisi
maupun kita langsung ke sana menunaikan ibadah haji, betapa agung dan mengagumkan Islam ini. Semuanya pakaian sederhana, dua helai kain yang tidak berjahit, mengesankan bahwa manusia itu makhluk yang sederhana, tercipta dari tanah, makan dari saripati tanah, dan akan mati berkalang tanah. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah nilai takwanya. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Oleh karena itu kita tidak boleh membangga-banggakan karena hartanya, membangga-banggakan karena pangkatnya, membangga-banggakan karena kekayaannya. Karena manusia itu dalam pandangan Allah, yang membedakan satu dengan yang lain adalah nilai takwanya. Semuanya berpakaian serba putih, mengesankan bahwa kedatangan ke tanah suci adalah memenuhi panggilan Allah dengan hati yang suci. Tidak mungkin seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua keroyo-royo pergi ke kota Mekah kalau tidak dengan hati yang bersih. Tidak mungkin akan melaksanakan itu, menunggu bertahun-tahun, membayar dengan uang yang banyak, sehingga inilah menunjukkan kesucian hati mereka. Semuanya menunaikan ibadah haji itu, semuanya melaksanakan acara yang sama, menghadap ke arah yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ini memberikan kesan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Oleh karena itu kita tidak boleh mudah diadu domba antara satu mukmin atau muslim yang satu dengan muslim yang lain. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu bersaudara. Karena itu hendaknya kita selalu apabila ada masalah, kita selalu mengingat Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, peristiwa ini berlatar belakang sejarah terhadap peristiwa 10.000 tahun yang lalu, peristiwa yang sampai sekarang masih sangat relevan untuk kita contoh, kita teladani, yaitu keteladanan Nabiullah Ibrahim, seorang nabi yang hidup 10.000 tahun yang lalu, tetapi ajarannya, amalannya masih sangat relevan untuk kita contoh pada saat ini. Yaitu keteladanan yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim adalah seorang pejuang tauhid sejati. Tatkala di tengah-tengah masyarakat banyak yang menyembah berhala, kemudian Nabi Ibrahim melihat, menyaksikan berhala-berhala itu diciptakan oleh ayahnya lalu disembahnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim melihat keheranan, mengapa manusia-manusia menyembah berhala padahal yang diciptakan oleh ayahnya. Karena itu Nabiullah Ibrahim kemudian berhalwat, menyendiri, bertanya-tanya siapa yang menciptakan alam semesta ini. Lalu dilihatnya ada bintang. Bintang itu kalau pagi hilang. Nabi Ibrahim tidak suka Tuhan yang hilang. Kemudian besoknya dia melihat bulan, dilihatnya bulan, itulah yang dianggap Tuhannya. Kemudian matahari lebih besar lagi, tetapi sore hari hilang. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, tidak mungkin Tuhan itu akan hilang. Lalu dengan kebingungan itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahman rahim.
Kemudian beliau mengatakan, diberitahu oleh Allah, wahai Ibrahim, Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Allah yang Maha Esa, dialah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah beliau mengetahui bahwa Tuhan pencipta alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diajaklah kaumnya untuk menyembah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka dari itu beliau mengajak kaumnya menyembah Allah, tetapi mendapatkan tantangan dari orang tuanya, mendapat tantangan dari rajanya bernama Raja Namrud. Maka dieksekusilah Nabiullah Ibrahim dengan hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tatkala kobaran api menjilat-jilat ke angkasa, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api itu, Allah membela orang-orang yang benar, atau membela orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Maka Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah. Wahai api, janganlah membakar Nabi, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Wahai api, janganlah membakar Nabiullah Ibrahim, selamatkanlah Nabiullah Ibrahim. Kemudian wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sesungguhnya kamilah yang menyelamatkan orang-orang yang benar-benar beriman. Selamatnya Nabiullah Ibrahim dari kobaran api merupakan bukti kalau Allah akan senantiasa membela orang-orang yang benar. Keteladanan yang kedua, Nabiullah Ibrahim adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsanya. Beliau setelah memenangkan pertarungan antara rajanya, yaitu Raja Namrud, dan Nabiullah Ibrahim selamat dari kobaran api, maka beliau sempat resah karena beliau tidak memiliki keturunan. Lalu beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan datangnya anak yang bernama Ismail, yaitu anak yang halim. Anak yang halim adalah anak yang soleh, anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak yang mulia. Itulah kaum muslimin doa daripada Nabiullah Ibrahim sebagai seorang pejuang tauhid sejati, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsanya. Dan dari keturunan Ismail itulah maka keturunan beliau mendapatkan keturunan yang luar biasa, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ajaran agama yang sempurna, agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku dan aku rela Islam sebagai agamamu. Ajaran agama yang kita perlu adalah agama yang sempurna, ajaran yang merupakan realisasi daripada doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin tadi. Yang berikutnya adalah Nabiullah Ibrahim, seorang pendidik yang berhasil. Beliau mendidik anaknya menjadi anak yang soleh,
anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, anak yang mendoakan orang tua, anak yang bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak hanya itu saja kaum muslimin, istrinya Allah Ibrahim bernama Siti Hajar dapat mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, padahal single parent, ditinggal di tengah-tengah padang pasir yang luas. Tetapi beliau Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, saya meninggalkan keturunan kami di tempat yang gersang, yang tidak ada tanaman-tanaman dan tidak ada tumbuhan-tumbuhan. Maka Nabiullah Ibrahim doanya dikabulkan oleh Allah. Tempat yang gersang itu menjadi tempat yang banyak rizkinya dan banyak buah-buahnya. Yang berikutnya, istrinya Siti Sarah, seorang bangsawan yang cantik jelita. Istrinya Nabiullah Ibrahim tatkala digoda oleh pembesar-pembesar Palestina, mereka tidak goyah dengan iming-iming harta, gemerlapnya kemewahan dunia, hanya untuk melampiaskan nafsunya kepada istrinya Nabiullah Siti Sarah itu. Siti Sarah mengatakan, tatkala digoda, aku adalah istrinya seorang nabi, tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang hina. Kemudian orang yang akan melakukan tindakan pelecehan itu, maka seketika itu mendapatkan azab dari Allah, stroke, dan akhirnya mereka atau pembesar itu memberi hadiah istri Nabiullah Ibrahim dengan seorang bernama Siti Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamatlah keluarga Nabiullah Ibrahim berhasil mendidik putranya Siti Hajar, seorang single parent yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak yang mulia, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Siti Sarah berhasil menyelamatkan diri dari godaan yang hanya memberikan iming-iming harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dunia ini adalah panggung sandiwara, tempat segala pesona. Karena itu tidak sedikit manusia yang terseret berbuat hina. Hidup ini adalah arena ujian dan cobaan, dan ujian yang paling berat adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya. Tetapi godaan-godaan luar biasa. Pertama, godaan kepada Ismail, yaitu digoda oleh iblis. Maka seorang yang beriman akan selalu mendapatkan intuisi, dorongan untuk menolak ajakan iblis tadi. Lalu iblis tadi dilempar dengan batu dengan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisayatin waridau lirrahman. Dilemparlah setan tadi, kemudian menjadi jamarot ula, yaitu melempar jumroh ula. Kemudian istrinya Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, juga digoda. Seorang yang beriman akan selalu mendapatkan intuisi untuk menolak ajakan iblis itu. Lalu beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisayatin waridoli rahman. Maka dilemparlah dengan iblis itu dengan mengucap Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang Maha Pengasih, dan iblis yang terkutuk. Jadilah kaum muslimin, lemparan istrinya Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar tadi, menjadi jamarot wusto, melempar jamarot wusto. Setelah itu Nabiullah Ibrahim digoda
dilempar pula dengan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisayatin waridholi rahman. Celaka setan, Allah yang Maha Rahman. Dan akhirnya apa yang diperintahkan oleh Allah itu dilakukan dengan seksama. Lalu sebagai bapak yang pendidik yang berhasil, pendidik yang baik, maka dia mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaghu fangdur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar sadajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anaknya sudah besar, ditanya, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Seorang bapak yang demokratis, dia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi minta pendapat. Wahai anakku, saya bermimpi untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayah, laksanakanlah. Kalau itu merupakan perintah Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan kamu dapati kami termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kisah pelajaran yang berharga ini bagi orang-orang yang beriman, mari kita bercermin. Lalu Nabiullah Ibrahim membawa anaknya ke suatu tempat namanya Jabal Kurban. Kemudian dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar, anaknya tadi akan digorok dengan pisaunya, dengan belatinya. Maka digantilah orang-orang yang beriman. Wahai Ibrahim, saya ganti apa yang menjadi pengorbananmu dengan seekor kibas, dan sekarang menjadilah sebuah syariat berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim melalui mimbar ini kami mengetuk hati, karena Allah telah memberikan kita banyak, maka kita berkorban. Perintah Allah, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kami telah memberi kamu serba banyak, maka sembahlah Allah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi kamu adalah orang yang putus keturunannya. Oleh karena itu, melalui mimbar ini kaum muslimin, mari kita berkorban, mari kita mengikuti jejak-jejak Nabiullah Ibrahim, yang mana jejak Nabiullah Ibrahim menjadi syariat, keluarganya juga menjadi syariat. Misalnya yang lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, itu adalah perjuangan Ibu Siti Hajar tatkala mencari air. Menjadilah itu syariat sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau minta kepada anak Nabi Ismail, mintalah Allah batu, karena batunya kurang yang ada di pojok itu. Nabiullah Ismail berdoa, lalu dikabulkan doa itu dengan hadirnya buah batu, yang mana batu itu yang berasal dari surga, warnanya putih. Maka saking senangnya Ismail berputar-putar 7 kali, jadilah syariat untuk tawaf dengan mengucap Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadilah syariat tawaf. Kemudian yang berikutnya melempar jumroh ula, wusta dan akobah menjadi syariat melempar jumroh, yang pada hari ini dilaksanakan melempar jumroh, yaitu jumroh akobah. Melempar jumroh
mengenang kembali Nabiullah Ibrahim melempar setan dengan 7 kali lemparan. Kemudian yang berikutnya menyembelih anaknya menjadi syariat kurban. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, bapak-bapak yang belum berkurban, maka kerjakanlah berkurban itu dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas semata-mata kepada Allah sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi hadana bihadzal Qur'an hudalil mu'minin wa rahmatan wa atamma bihi 'alan nasi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala nikmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dengan khusyuk sehingga sewaktu-waktu kita mati, bagi bapak-bapak akan menjadi kebanggaan bagi anak-anak, istri dan keluarganya. Bagi para pemuda sewaktu-waktu mati, ibu dan ayah tidak kecewa melepas anak seperti kita. Bagi ibu-ibu yang meninggalkan suami dan anak-anak, tidak selalu ikhlas melepas ibu seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah yang maha pemurah, tak pernah lelah tangan kami menengadah, tak pernah kering bibir kami mengucap hamdalah, karena Engkau Tuhan yang maha pemurah, yang senantiasa mengabulkan doa dan memaafkan insan yang berbuat salah. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha pengampun, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami. Ampuni segelap apapun masa lalu kami, ampuni segelap apapun hari-hari yang telah kujalani, ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan ini. Ya Allah, ampuni ya Allah, karena kami sering melupakan, tidak bersyukur atas nikmat yang Kau beri, tidak bersabar ketika cobaan kami yang kami hadapi. Ya Allah, lindungi kami dari himpitan kubur yang dapat meremukkan tulang-tulang dan jasad kami. Lindungi kami dari kobaran api neraka yang dapat meluluh lantakkan seluruh jiwa dan jasad kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami beritahukan kepada seluruh warga Perumpuan Serasri dan sekitarnya yang telah ikut korban kolektif, kami mohon kepada yang berkorban untuk bisa merapat nanti pukul 7, insya Allah pukul 7 tepat untuk penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan. Sekali lagi kepada seluruh pengkorban, baik hewan kurban sapi kolektif maupun kambing, kami harapkan untuk bisa ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Mudah-mudahan dengan korban tahun ini kita semua menjadi hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Salim.